Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi banding. Saya Safina Ayunina Akhila dengan nomor NPM 3023210272. Saya Syarifah Namira dengan NPM 3023210283. Saya Safira Inaida dengan NPM 3023210273. Saya Kana Cindy Angelina dengan NPM 3023210129. Sebelum masuk ke materi, apa sih itu banding? Menurut M. Yahya Harahap, banding merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk meminta pemeriksaan ulang putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri di pengadilan tingkat banding, yaitu pengadilan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi dan memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam putusan tersebut, baik terkait penerapan hukum, penilaian fakta, maupun pembuktian. Dasar hukum upaya banding dalam perdata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang, serta Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, ketentuan mengenai banding perdata juga dapat ditemukan dalam Pasal 199 sampai Pasal 205 RBG. Nah, jadi putusan seperti apa sih yang dapat diajukan banding? Banding dapat diajukan apabila putusan tersebut bersifat belum berkekuatan hukum tetap dan putusan yang bersifat with verbatim word atau dapat dieksekusi sementara. Jenis putusan yang dapat diajukan seperti putusan akhir pengadilan negeri dalam perkara perdata, lalu putusan yang menyelesaikan seluruh pokok perkara. Akan tetapi, terdapat juga pengecualian putusan dalam upaya banding ini, yaitu putusan yang tidak dapat diajukan banding, yaitu putusan verstek, karena dapat diajukan verzet, dan bukan banding. Kemudian terdapat putusan pengesahan perdamaian, dan putusan yang sudah dijatuhkan di tingkat banding, karena tidak relevan dengan banding ulang, melainkan kasasi. Kemudian, siapa pihak yang dapat mengajukan banding? Para pihak yang dapat mengajukan upaya banding adalah pihak penggugat maupun tergugat, baik oleh individu tersendiri, yang berperkara, kuasa hukum, dan ahli warisnya. Para pihak yang hadir baik itu tergugat, penggugat, atau saksi pada upaya banding di pengadilan tinggi jumlahnya tidak boleh kurang dari putusan awal di pengadilan negeri. Kemudian, kapan sih waktu mengajukan banding itu? Banding termasuk ke dalam putusan dalam upaya hukum biasa. Artinya, selama upaya hukum biasa masih terbuka, putusan tersebut belum memiliki sifat dan kekuatan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 61 dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yaitu pengadilan peradilan ulang, terhadap putusan PN dapat diminta pemeriksaan banding kepada pengadilan tinggi dan tenggang waktu pengajuan banding kepada pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri. Yang pertama, 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari tanggal putusan PN diucapkan atau diumumkan, dan yang kedua, 14 hari dari tanggal putusan PN diberitahukan apabila pada saat putusan diucapkan dia tidak hadir dalam persidangan, diatur di dalam pasal 199 ayat 1 RBG. Sekiranya para pihak tidak mengajukan banding dalam jangka waktu tersebut, maka putusan PN langsung berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, apabila salah satu pihak mengajukan banding, putusan menjadi mentah kembali dan selama proses pemeriksaan banding berlangsung sampai dijatuhkan oleh pengadilan tinggi. Kemudian ada proses banding. Yang pertama, mengajukan permohonan banding. Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama harus mengajukan permohonan banding dalam jangka waktu tertentu setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada mereka. Permohonan banding dapat diajukan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut. Yang kedua, membayar biaya perkara banding. Pemohon banding biasanya harus membayar biaya perkara banding yang besarnya bervariasi tergantung dengan jenis perkara dan pengadilan yang terkait. Ketiga, membuat memori banding. Pemohon banding perlu membuat memori banding, yaitu dokumen yang berisi argumen dan alasan mengapa putusan pengadilan tingkat pertama dianggap salah atau tidak adil. Yang keempat, ada menyerahkan memori banding. Memori banding harus diserahkan kepada pihak lawan dan pengadilan tingkat banding.
Yang kelima, termohon banding membuat kontra memori banding. Pihak lawan atau termohon banding memiliki hak untuk membuat kontra memori banding, yaitu dokumen yang berisi bantahan dan argumen terhadap memori banding yang diajukan oleh pemohon banding. Yang keenam, pengadilan tingkat banding memeriksa berkas perkara. Pengadilan tingkat banding akan memeriksa berkas perkara, termasuk memori banding, kontra memori banding, dan bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, sidang banding. Pengadilan tingkat banding kemudian akan menggelar sidang banding untuk mendengar argumen dari kedua belah pihak. Yang kedelapan, putusan banding. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan tingkat banding akan menjatuhkan putusan banding. Apa saja akibat hukum dari banding? Akibat hukum dari banding yang pertama adalah putusan tingkat pertama belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi. Yang kedua, adanya pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi yang dapat membatalkan atau mengubah putusan tingkat pertama. Yang ketiga, memperpanjang waktu penyelesaian perkara karena ada proses pemeriksaan ulang di pengadilan tinggi. Sekian dari kami selaku kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.